Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Selamat sore teman-teman, selamat berbuka puasa sebentar lagi ya. Nah teman-teman, saya akan bikin camilan buat sahur ataupun buat kalian yang sedang diet low karbo. Nah ini aku mau bikin bolu dengan 3 telur. Dan gulanya ini saya ganti dengan gula stevia, jadi ini sama sekali tanpa gula pasir maupun gula merah. Itu nggak boleh ya bagi orang yang lagi diet low karbo. Bagi orang yang diabetes yang ingin sembuh, nah itu memang harus menghindari gula. Oke, terus apa saja? Ini telur dan ini SP nya nanti sedikit aja, setengah sendok teh. Ini mau kita kocok dulu ya. Kemudian nanti ada juga supaya gurih, ini ada susu fiber cream atau susu full cream juga boleh ya, sedikit aja. Sebenarnya susu full cream itu karbohidratnya masih tinggi, tapi kita pakai sedikit aja, kira-kira 1 sendok aja. 1 sendok makan itu susu full cream yang saya punya itu merek Denko ya. Misalnya kalian mau merek Bendera atau Indomil terserah. Nah itu per saji 30 gram itu biasanya 10. Jadi ini saya pakai 1 sendok makan aja nanti susunya. Nanti ada di deskripsi book ya resepnya. Kemudian saya pakai tepung. Nah tepungnya ini teman-teman ini 100 gram. Ini kalau bagi orang yang tidak diet rendah karbo itu bisa pakai tepung terigu ya. Memang ini resep asli dari Chef Mingus ya. Mingus itu guru saya dulu pernah belajar sama beliau. Nah kebetulan resepnya beliau itu sangat simpel dan hasilnya enak. Nah ini sebenarnya tepung terigu 100 gram. Tapi bagi Anda yang sedang diet, ini bisa kita ganti dengan tepung almond atau tepung kelapa. Tapi tepung kelapa itu kurang ya, kurang enak teman-teman ya. Mending tepung almond aja separuh, kemudian separuh lagi itu labu kuning atau ya pokoknya tepung-tepung yang rendah karbo. Tepung keto juga boleh, tapi saya rasa tepung keto juga kurang enak. Lebih baik tepung almond aja 50 gram. Kemudian 50 gram boleh kita campuri terigu. Jadi sebenarnya begini ya, kita memang tidak boleh makan karbo, tapi kalau kita itu sudah puasa, lihat-lihat gitu ya. Kalau kita tuh udah puasa sepanjang hari, ya bolehlah kita itu mencampurkan resep kue ini dengan terigu 50 gram. Atau gini, lebih aman lagi, terigunya 30 gram saja. Sisanya itu tepung almond. Nah itu dengan catatan yang makan ini adalah banyak orang gitu loh. Nanti kalau ini udah jadi, yang makan ini nggak 1 orang kan. Jadi kalau 30 gram terigu, kalau yang makan ini orang 4, berarti per 1 orang itu hanya 7,5 gram. Nah itu berapa karbonya? Terigu itu sangat tinggi karbohidratnya ya teman-teman ya. Terigu itu per 100 gramnya itu 79, ya katakanlah 80 gram. Nah kalau kita pakai 7,5 gram berarti 1/10-nya itu berarti hanya 8 gram. Jadi kalau kita maem seperempatnya kue ini ya, ini dibagi orang 4 tadi ya, itu karbonya sekitar 8-10. Karena kita sudah berpuasa ya, ini kan bulan puasa ya teman-teman. Nah itu masih dibolehkan cheating sedikit seperti itu, tapi tetap harus kita perhitungkan karbonya ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa dapat kelonggaran membuat kue bolu ini dengan terigu yang 30 gram. Nah sisanya itu gantilah dengan tepung
yang benar-benar rendah karbo atau low karbo. Nah, saran saya kalau kalian punya susu flaxseed itu bisa dicampurkan di sini. Jadi terigunya pakai 20 gram, susu flaxseed 20 gram. Nah, sisanya baru tepung almond. Itu lebih aman lagi ya. Oke. Kemudian nanti ada susu full cream sudah ya. Dan ini satu lagi bahan, ini mentega yang dilelehkan. Ini ada 30 gram tadi. Kira-kira itu 2 sendok makan munjung ya. Nah, udah, sekarang mari kita eksekusi. Ini telur udah saya pecahkan. Lalu ini saya kasih gula stevianya 6 tetes ya. 6 tetes itu setara dengan kalau kita bikin teh 2 gelas gitu ya. Jadi itu saya kasih 6 tetes. Kemudian ini saya kasih SP setengah sendok teh. Lalu mau saya kocok ya. Ini kita kocok sekitar 5 menit atau 10 menit ya. Udah kental seperti ini aja. Ini tadi saya ngaduknya kira-kira 8 menit. Lalu terigunya dimasukkan ya bertahap. Ini enggak saya saring karena dia memang kasar. Kan ada teksturnya kacang-kacangan. Biasanya kan kalian kalau bikin bolu disaring ya. Ini nggak usah. Ini sudah diaduk tadi sekitar 8 menit. Terus ini terigunya saya masukin aja semuanya ya. Nggak usah disaring karena memang teksturnya ini mengandung kacang-kacangan kan. Oh iya, kalau kalian nggak punya tepung almond bisa diganti keju parut sama agar, bisa ya, atau apalah, tepung labu kuning juga bisa. Nah, sudah ini mau saya kasih ini mocha, perasa mocha biar warnanya bagus. Kita kasih mochanya segini aja ya, sedikit aja, 1 tetes gitu. Kita aduk lagi. Lalu ini menteganya langsung juga saya masukkan. Ini sebenarnya tadi cair karena saya bikinnya itu terlambat. Jadi dia mau mengental kembali. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Lalu sementara ini panaskan oven. Saya pakai oven tangkring karena ini udah sore, jadi listriknya itu bareng-bareng buat masak nasi juga teman-teman. Udah saya pindahkan ke loyang ya teman-teman. Loyangnya ini sebelumnya sudah saya kasih minyak, kemudian saya taburin tepung. Kasih tepung kelapa ataupun tepung kanji sedikit aja ya buat ini loyangnya supaya nggak lengket. Nah, saya lagi manasin oven, suhunya itu kira-kira 160, biar panas dulu baru nanti kita masukkan. Ini saya naruhnya di tengah ya, jangan taruh di bawah nanti takut gosong. Jadi apinya kecil, terus ngopennya taruh di tengah, kuenya maksudnya ya, loyangnya taruh di tengah. Ini kita open kira-kira 15 menit atau 20 menit ya. Kita tengok di menit yang ke-15, nanti kita tengok udah matang apa belum. Takutnya gosong ya. Nah, ini teman-teman sudah matang alhamdulillah. Cuman nggak bisa mekar banget ya. Ya maklum lah kalau kita pakai tepung yang bukan full terigu memang begitu ya. Jadi ya yang penting enak aja lah ya, bisa untuk orang yang diet rendah karbo. Oke, sekarang mau saya ini tadi udah saya congkel-congkel, mau saya tumplek ke piring ya biar tahu kayak apa teksturnya.
Jadi nggak begitu mekar ya teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting kita punya camilan rendah karbo ya. Paling tidak ini karbo-karbo yang tinggi sudah dipangkas ya, karena kita pakai terigunya tuh hanya sedikit ya kemarin. Berarti satu orang tuh 3 potong loh. 3 potong ini karbonya sekitar 9 atau 10. Jadi lumayan banget ya, lumayan rendah kan. Jadi kalau Anda gulanya itu ternyata tinggi, ya makannya ini jangan banyak-banyak ya. Ya paling sepotong ini aja. Oh, sepotong ini aja ya. Tapi kalau Anda sudah gulanya itu rendah kayak saya, cenderung normal, kadang tinggi, kadang normal gitu, ya boleh sampai 3 nih ya. Ini saya megangnya tangan satu nih teman-teman, tripodnya nggak ada tuh, jadi 1 2 3 4 5 6, ini jadi 6 lagi. Nah oke teman-teman, kita sudah punya camilan, semoga bermanfaat ya, sampai jumpa.